Mengejutkan, pengakuan Wardatina Mawa bahwa ia sudah merasa yakin untuk bercerai dengan Insanul Fahmi. Pengakuan Wardatina tersebut terungkap dalam podcastnya dengan Denny Sumargo. Wardatina membuat pengakuan tersebut setelah sebelumnya sang suami Insanul Fahmi membuat pengakuan yang membuat publik heboh bahwa dirinya telah menikah secara siri dengan Inara Rusli. Lantas, benarkah keputusan Wardatina tersebut dibuat lantaran dirinya tidak mau dipoligami? Lalu, seperti apa tanggapan Eva Manurung, mantan ibu mertua Inara Rusli, terkait bukti CCTV yang kini dikantongi Wardatina? Seperti apa telisik praktisi hukum Hotman Paris terkait laporan polisi Wardatina di Polda Metro Jaya pasca pengakuan Insanul telah menikah siri dengan Inara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Wardatina Mawa membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya 100% sudah tidak mau lagi kembali kepada suaminya Insanul Fahmi. Pengakuan tersebut diungkapkan Wardatina di podcast Denny Sumargo. Hal itu diputuskan Wardatina setelah ia sebelumnya mendengar pengakuan Insanul bahwa dirinya sudah menikah dengan Inara Rusli secara siri, lengkap dengan bukti mas kawin dan saksi serta tanda tangan. Wardatina menyebutkan bahwa dirinya tidak akan mau lagi kembali kepada suaminya dan bahkan sudah merasa yakin 100% akan bercerai meskipun dengan berat hati. Ia mengaku keputusannya itu diambil setelah dirinya berdoa kepada Allah. Saya tidak bakalan mau untuk kembali sebenarnya ke suami saya karena memang sangat-sangat kecewa sebenarnya. Aku berat hati juga. Kamu sudah yakin 100% mau berpisah? Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah berdoa sama Allah? Sudah. Sudah lebih ikhlas? Ikhlas. Sementara itu, Insanul Fahmi sebelumnya telah mengakui bahwa dirinya telah menikah siri dengan Inara Rusli sebagaimana terungkap di podcast Dr. Richard Lee. Dalam podcast tersebut, Insanul mengaku bahwa statusnya adalah duda. Pasalnya, ia telah menalak dua Wardatina Mawa lantaran sering terjadi pertengkaran. Pernikahan mereka pun memiliki bukti seperti mas kawin, saksi, dan tanda tangan. Ini apa dengan kamu menikah? Kita udah menikah, tahunya kamu duda. Iya harusnya. Memang aku sendiri yang state ke Mawa, cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Tuntutan syariat agama Islam dengan mas kawin. Mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Wardatina Mawa sebelumnya menangis pilu, hatinya seakan remuk redam. Tangis Wardatina merupakan respon atas pengakuan sang suami Insanul Fahmi bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Dalam postingannya di sosial media, Wardatina mencurahkan isi hatinya terkait sikap dan penegasan darinya bahwa ia tidak terima dipoligami oleh sang suami. Dalam postingannya di sosial media, ia menunjukkan luka akibat dari prahara rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Seperti inilah luka Wardatina dalam unggahan di sosial medianya. Aku izin up keputusan aku untuk tidak menerima poligami, ya maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah, mohon koreksi bila salah. Ini diskusi aku sama suami sebelum dia berangkat ke Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak menerimanya, akan tetapi si suami ini benar-benar nangisnya nggak keluar semua karena takut dia tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Posisi mobil aku kunci, jadi pas dia buka, aku sudah bisa kontrol untuk tidak sedih lagi. Tetapi nggak sekuat itu kok. Aku cuman manusia biasa yang punya perasaan juga, hehehe. Dalam seminggu beliau di Medan, Allahu Akbar, hari-hari bahasnya itu mulu. Bujukin aku, bayangin hal yang indah-indah nantinya kalau aku izinin niat beliau.
Di sisi lain, psikolog pun coba menelisik psikis seorang istri, seperti Mawa yang diselingkuhi oleh suaminya. Menurut psikolog, istri yang menjalani masa pernikahan dalam jarak jauh tidak pernah mudah dan indah dirasakan. Apalagi ketika dalam masa itu, salah satu pihak mengkhianati cinta, secara diam-diam, lukanya pasti terasa begitu dalam. Yang membuat luka justru orang yang seharusnya melindunginya. Orang yang seharusnya menjadi tempat sang istri menumpahkan curahan hatinya. Dalam kondisi demikian, tentu saja sang istri mencari media lain untuk mencurahkan isi hatinya. Di antaranya dengan mencurahkan isi hatinya melalui sosial media. Menurut psikolog Alexandra, cara Wardatina Mawa menjadikan sosial media sebagai ladang curhat untuk menunjukkan luka yang ia rasakan. Langkah itu diambil Mawa sebagai suatu upayanya untuk mendapatkan support emosional dari orang lain. Menurut psikolog, dalam kondisi seorang ibu yang tertekan secara psikologis lantaran tak terima diselingkuhi, maka ia perlu mencari tenaga psikolog profesional untuk berkonsultasi. Waktu yang tepat bagi Mawa untuk berkonsultasi ke psikolog adalah jika Mawa merasa sudah tidak sanggup lagi menjalankan perannya sebagai seorang ibu untuk anaknya di rumah. Untuk orang yang sudah lama mengalami perselingkuhan, lukanya aja pasti akan masih terasa. Apalagi kalau ini masih happening ya, baru terjadi dan baru kebongkar semua permasalahannya. Ibaratnya nih, kita disakiti sama orang yang seharusnya melindungi kita, pasti kan akan sakit banget. Ada pemikiran kepada siapa lagi kita harus mencari rasa aman itu. Karena satu-satunya orang yang sebenarnya tempat kita berlindung malah menjadi sebuah luka seperti itu. Menjalani sebuah pernikahan jarak jauh itu nggak pernah mudah untuk siapapun. Namanya orang menikah, pastikan berekspektasi untuk bisa tinggal bareng, untuk saling memberikan kehangatan, keintiman, untuk punya teman yang diajak cerita sebelum tidur. Bisa jadi untuk ada orang yang memang bisa dilihatlah setiap pagi dan juga sebelum tidur gitu. Jadi kalau memang mereka sudah menjalankan komitmen itu, pastikan banyak pengorbanan yang dilakukan. Sekarang ketika pada akhirnya dia melihat pengorbanan yang sia-sia karena suaminya akhirnya memilih untuk berselingkuh, pastikan lukanya begitu dalam. Kepada siapa lagi dia bisa bercerita, mungkin ke orang-orang terdekat udah nggak sanggup lagi dia ceritain, akhirnya dia pengen mengungkapkannya secara umum seperti itu, mengungkapkannya di media sosial supaya lebih banyak support yang dia dapat. Pastikan dengan tangisan yang dia keluarkan di media sosial, banyak yang secara tidak langsung walaupun tidak kenal, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan ke dia. Nah, dukungan itu yang mungkin menjadi support emosional untuk dia sekarang gitu. Secara psikis pasti terpukul ya, seorang wanita, seorang istri, apalagi dia sudah menjadi seorang ibu dan menjalankan pernikahan jarak jauh, semua hal dia tanggung sendiri, semua kesulitan untuk suka duka ketika membesarkan anaknya, kebanyakan dia tanggung sendiri, yang dia harap mendapatkan support, ternyata dia mendapatkan pengkhianatan. Pasti sakit dan pasti akan mempengaruhi kondisi psikis dia. Kita doakan saja supaya dia tetap bisa menjadi seorang ibu yang ideal sesuai dengan kondisinya sekarang, dan kita doakan supaya dia akhirnya terbuka untuk mencari pertolongan profesional supaya dia bisa kembali berperan baik sebagai seorang ibu dan juga seorang perempuan yang berdaya seperti itu. Sebelumnya, Wardatina Mawa telah membuat laporan polisi atas Inara Rusli di Polda Metro Jaya atas dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan. Laporan ini dilayangkan pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2025 selaku istri sah Insanul. Wardatina mengklaim bahwa dirinya sudah mengantongi bukti berupa rekaman CCTV dan sudah diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diselidik. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya.
Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Mengejutkan, Wardatina Mawa merasa yakin 100% ingin bercerai dari Insanul Fahmi. Lantas, seperti apa respon menohok Eva Manurung terkait bukti CCTV yang dikantongi Wardatina Mawa diduga diberikan oleh ex Inara Rusli? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Usai Insanul Fahmi mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan Inara Rusli secara siri, di sisi lain Eva Manurung pun mengaku dirinya sampai merasa sakit dan sedih memikirkan cucunya. Kesedihan Eva Manurung terkait dengan efek masalah orang tua terhadap cucunya kelak, karena menurut Eva Manurung, posisi anak-anak yang baru saja dihantam oleh prahara perceraian orang tua, isu orang ketiga dengan Virgoun, dan kini juga isu Inara Rusli sebagai orang ketiga. Belum lagi Starla yang kini mulai remaja tentu akan mendengar apa yang orang-orang bicarakan terkait orang tuanya di sekolah dan sebagainya. Hal itu menurut Eva Manurung tentu saja membuat perasaan cucunya akan terasa sedih. Eva Manurung saat ditemui awak media kemarin juga mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait Inara ternyata sudah menikah siri. Mental cucu saya aja sih dipikirin, saya takut di situ. Ya kan? Kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari keluarga di luar kota yang bertanya gimana anak-anak gitu. Itu juga buat saya jadi sedih, buat saya jadi ingin berontak gitu loh. Itu aja sih yang saya pikirin. Keluarga saya, cucu-cucu saya yang itu, yang lain. Kalau yang paling gede itu kan udah gede, ya. Ketika pergi ke sekolah, dia dengar mamanya lagi ngomongin emaknya nih, dia dengar, gimana ya lu tuh perasaan cucu saya? Sakit banget kan di sini saya kan. Ini hidupku kan ya, peristiwanya nggak kelar-kelar gitu loh. Dari perceraian, kemudian ini, kemudian itu, gak siap-siap gitu loh. Itu yang bikin saya kayak orang down. Namanya kita lagi ngalamin, buru-buru kita ini ya, tetap aja kita bengong, diem, mikir. Sampai saya nih tahu nggak? Sampai saya habis barusan disuntik. Apa nih supaya saya nggak ini, nggak down. Virgon itu sampai ngelarang sebenarnya saya ini ngomong kayak begini tuh ngelarang. Kalau mau ngomongin masalah cucu, jangan ngomongin masalah yang ono, karena bukan ininya kita lagi, lingkarnya kita lagi. Kalau urusan dia mah, dia mau ngapain urusan dia. Nggak ada urusannya sama saya. Tapi mental cucu saya ini yang saya perlu pertanyakan, gimana nih di kemudian hari kayak gini. Karena Virgon lagi bawa anaknya keluar kota. Iya, itu udah yang terbaik dan paling bagus. Sejak kamu dari kapan? Dari hari saya baca hoax itu,
Besokannya Virgon langsung ngambil anaknya. Semua anak-anaknya nih Coba. dibawa keluar kota, itu maksudnya Liburan, lagi liburan. Kalian kan tahu dulu aja dia nggak berani, nggak mau ngomong. Virgon itu orangnya diam, nggak mau ngomong. Cuma dia bilang nanti aja kita lihat. Mami jangan cari-cari popularitas di acara ini. Gitu. Eva Manurung juga menanggapi terkait CCTV yang diduga menjadi bukti dalam laporan Wardatina Mawa ke polisi. Hal itu menanggapi pernyataan Insanul Fahmi sebelumnya yang sempat menduga bahwa Virgonlah yang memberikan bukti CCTV terkait hubungan dirinya dengan Inara. Menurut pengakuan Eva Manurung, Virgon memang punya akses memantau rumah dan anak-anaknya melalui CCTV. Lantas, seperti apa respon menohok Eva Manurung atas dugaan Insanul bahwa Virgonlah yang memberikan bukti CCTV itu kepada pihak Wardatina Mawa? Saya nggak kenal, saya nggak tahu apa dan bagaimana, saya nggak tahu. Syukur-syukur kalau dia nikah siri ada pembelaan untuk dirinya kan gitu. Masalah itu gini ya, saya nggak tahu ya. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke, saya hanya kemungkinan ya, ada kemungkinan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, bawa kolor, bawa sendal, bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya. Kan saya ada di sana gitu kan. Ada kemungkinan kan gitu. Mereka waktu pisah mungkin bicara baik-baik. Anak-anak tinggal di situ sama dia, tapi dengan mungkin ada persyaratan atau enggak anak-anak yang bercerita, gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya ini asas praduga nggak bersalah, karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan, Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Tebak-tebak mua menggis ini istilahnya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anakku lagi ngapain, terus dia lihat gituan? Kita nggak tahu. Ya, sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apalah, saya aja bingung durasi 2 jam apaan. Oh, saya kurang tahu, saya nggak mau tebak-tebak Muang Wis, karena itu nanti tergantung penyidik ya, hukum yang berbicara gitu. Karena anak saya juga kan ada yang pengacara tuh, si Pendi, dia juga lagi giat menginikan gitu, mempelajari kasusnya. Dan saya pun nggak pernah bertanya, karena itu bukan lagi, it's not my business. Itu bukan urusan saya lagi, itu bukan ini saya lagi, itu adalah kehendak privilnya dia. Nggak tahu saya, netizen, kalian juga jangan so tahu ya, kebenarannya belum ada. Nanti kita lihat kebenarannya sampai kalau nanti sudah ditangani bener-bener kita tahu, baru kalian ngejudge. Jangan judge sekarang, jangan ini. Karena bisa terjadi sama dia, bisa juga terjadi sama kita kali hal yang kayak gitu. Mengejutkan. Respon menohok Eva Manurung terkait bukti CCTV yang kini dikantongi Wardatina Mawa. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas pengakuan Insanul bahwa ia dan Inara Rusli sudah menikah siri dan sudah menalak 2 Wardatina? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Praktisi hukum Kawakan, Hotman Paris menelisik secara hukum pengakuan mengejutkan dari Insanul Fahmi bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Pernikahan itu disertai mas kawin dan saksi serta bukti tanda tangan. Menurut Hotman Paris, pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul tidak sah secara hukum dan bisa dipidanakan jika tidak ada izin dari istri sah. Memang diakui oleh Insanul bahwa pernikahan itu dilakukan setelah ia menalak dua Wardatina Mawa, istri sahnya. Namun, menurut Hotman Paris, talak dua belum terjadi perceraian secara sah. Karena itu, istri sah tetap bisa melayangkan laporan ke polisi dengan tuduhan perzinahan. Akan tetapi, menurut Hotman Paris, laporan polisi dengan tuduhan perzinahan kalau tanpa bukti seperti video hubungan intim maka akan sia-sia. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Kalau ada bukti. Tapi nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Hotman itu kan suka puasa gitu. Seorang istri, seorang suami yang menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan surat. Jadi ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Bisa aja si cowok mengatakan kami sudah kawin siri tapi aku cuti dulu 3 bulan gitu. Ya, tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan berarti belum terjadi perceraian. Ya itu dia masih sebagai istrinya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.